Jadi saya Basri Susanto selaku Direktur Marketing di tempat ini di bawah naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, biasa PT Kreasi 5 Pilar ini kami singkat KLPI ya. Jadi kalau KLPI ya berarti Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kenapa 5 pilar, Bapak Ibu sekalian? Karena dia punya 5 owner. Jadi ada 5 pemilik yang membangun perusahaan ini. Ya, nah perusahaan ini sudah berdiri pada tanggal 28 Maret 2016. Jadi kalau secara usia dia udah memasuki usia 7 tahun. Nah, mulai dari berdiri sampai hari ini kita punya perusahaan banyak belajar. Ada jatuh, ada bangun, ada rame, ada sepi. Ya namanya dagang ya Bapak Ibu ya. Jadi kami bergerak di bidang perdagangan. Produknya apa Pak Basri? Produknya adalah kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu ya. Kebutuhan sehari-hari ya. Mulai dari minyak, beras, kopi, gula, ya, termasuk produk-produk jajanan, ya, ngopi. Dulu di Palembang, waktu di aplikasi My Daun itu kita di Palembang Icon di mall salah satu mall di Palembang Icon itu ada food court, food courtnya udah bayar makan tuh pakai daun, pakai kita punya aplikasi, ya. Nah kelebihannya apa nih kelebihan kita dengan aplikasi-aplikasi lain? Di kita, Bapak Ibu, di aplikasi kita itu kita berbagi komisi, ya. Jadi kita aplikasi yang berbagi komisi. Kalau saya bilang satu-satunya bisa jadi, bisa jadi. Jadi bayangin Bapak Ibu, nih misalkan makan di satu merchant, ya, makan nih di satu merchant. Kalau di Palembang itu kebanyakan warung pempek ya, warung pempek. Ya, Bapak Ibu makan di situ, ya. Saya yang nggak tahu menau kapan Bapak Ibu makan, saya nggak ikut goreng pempeknya, saya nggak ikut sewa tempatnya, tapi saya dapat komisi. Nah, kebayang nggak? Jadi KLPI ini adalah perusahaan dagang yang sifatnya dia berbagi komisi dengan jaringan, ya, dengan jaringan. Kalau biasanya Bapak Ibu, kalau perusahaan dagang nih, contoh Indomaret, Alfamart, lalu ada Tokped, ada Shopee ya. Itu waktu dia berdagang, waktu kita belanja, yang dapat keuntungan hanya toko dan pabrik saja. Kita yang belanja dapat barang saja, ya ada cashback lah ya untuk promosinya ada cashback. Tetapi mereka tidak berbagi komisi. Nah, perusahaan kami berpikir ya belajar dari satu perusahaan dagang yang tahun lalu tutup ya namanya Giant ya Bapak Ibu pasti tahu ya Giant baru aja menyatakan bangkrut tahun lalu ya. Nah waktu Giant tutup itu perusahaan kami sangat berpikir keras, produknya sama ya, lini bisnisnya sama, tapi kok bisa perusahaan sebesar Giant kolaps. Nah, kami belajar teman-teman. Kami mempelajari. Oh, akhirnya kami menemukan jawabannya. Ternyata banyak perusahaan yang akhirnya kolaps karena sangat sulit menciptakan yang namanya loyalitas customer. Ya, gitu. Ini Pak Rizwan masuk berkali-kali ya. Coba di Pak Rizwan kenapa ya ada kendala kan? Ya, oke. Jadi banyak perusahaan dagang itu punya satu kendala, yaitu menciptakan pembeli yang setia. Kenapa? Karena yang namanya pembeli atau customer pasti akan selalu mencari produk atau harga atau promo yang lebih murah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya kita banting-bantingan harga, ya kan? Dapat harga yang paling murah sekalipun customer tetap belum tentu puas. Dan menurut saya itu tidak salah. Saya pribadi kalau belanja juga gitu. Saya akan cari nih di Tokped harganya berapa, di Shopee harganya berapa, lalu saya baru belanja. Terkadang malah kalau belanja bulanan Bapak Ibu, saya bandingkan dulu nih. Oh di Alfamart harga sabun nih untuk cuci baju sekian, di Indomaret sekian. Oh belanjanya di mana? Kadang-kadang lagi bandingkan lagi nih dengan yang namanya Hypermart ya.
Selalu customer itu selalu membandingkan harga. Salah nggak? Nggak salah ya Bapak Ibu. Nggak salah lah yang namanya orang mau belanja pasti cari promo yang paling bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal tersebut yang akhirnya menjadi sebuah kekhawatiran Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, ya. Kita menjadi khawatir. Kalau gitu perusahaan yang sebesar Giant aja bisa close, bisa collapse, bagaimana kami perusahaan yang tidak sebesar Giant? Nah, akhirnya perusahaan kami berpikir bagaimana caranya menciptakan yang namanya loyalitas customer atau pembeli yang setia. Bagaimana supaya Bapak Ibu yang hari ini duduk dengerin saya ngobrol, duduk hadir di acara Zoom ini menjadi customer yang setia buat KLPI. Nah, itu adalah PR, itu adalah impian dari KLPI. Jadi buat teman-teman itu menjadi customer yang setia. Nah, gimana caranya? Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan dikasih uang bulanan. Oh ya, dikasih uang bulanan. Tapi Bapak Ibu diwajibkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terima, yang sudah terima ya, diwajibkan ini untuk yang sudah terima. Kalau belum terima uang bulanan nggak wajib, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah terima uang bulanan setiap bulan, maka Bapak Ibu wajib belanja. Nah, di mana? Di KLPI. Contoh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu jangan pikirkan angkanya ya, itu tugas saya nanti saya ceritakan. Misalnya Bapak Ibu ya dikasih uang 25 juta per bulan. Misalnya dikasih 25 juta per bulan. Lalu Bapak Ibu diwajibkan, di garis bawahi, wajib, harus, kudu, mesti belanja 10 juta tiap bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan pikirkan dari mana 25 juta, nanti saya yang akan ceritakan. Pertanyaannya, nih Bapak Ibu, menurut Anda, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu akan setia untuk belanja di toko kami KLPI? Nah, itu Bapak Ibu. Harusnya setia ya. Saya tahu nih mulai ada yang mikir nih, dari mana tuh 25 juta? Sudah saya bilang jangan dipikirin dulu. Nanti saya ceritain ya, capek dipikirin ya. Bapak Ibu nggak usah pikirin, tapi konsepnya menurut Bapak Ibu bakal berhasil. Kalau perusahaan kami mampu memberikan uang bulanan kepada Bapak Ibu rutin setiap bulan, dan Bapak Ibu diwajibkan berbelanja rutin setiap bulan. Nah, kira-kira bakal nggak berhasil menciptakan yang namanya loyalitas customer? Bisa ya Bapak Ibu ya? Itu adalah goal, target perusahaan kami. Kalau kami berhasil, harusnya kami nggak kolaps. Kami nggak bangkrut Bapak Ibu sekalian. Oke, ya itu dasarnya dulu Bapak Ibu mesti ngerti. Nah kalau orang datangnya terlambat, dia hilangkan bagian pertama ini, dia jadi berpikir, wah ini gawat nih perusahaan ini. Muncullah istilah namanya money game, muncullah istilahnya namanya ponzi gitu teman-teman. Karena tidak mengikuti dari awal. Ya, jadi konsep dasar perusahaan kami berdagang dan kami pengen barang dagangan kami laku, itu kuncinya. Nah, caranya memberikan kepada Bapak Ibu sekalian uang setiap bulan 25 juta dan Bapak Ibu sekalian wajib belanja 10 juta tiap bulan. Wajib. Kalau nggak habis gimana Pak Basri? Harus habis. Kalau nggak habis angus. Dan Bapak Ibu sekalian punya 15 juta buat dipegang, buat ditarik ke rekening. Bapak Ibu boleh jajan sendiri, boleh pakai buat keperluan sendiri. Jadi tidak 100%, Bapak. Ya, itu adalah cara perusahaan KLPI menciptakan loyalitas customer atau pembeli yang setia, Bapak Ibu.